Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Andre Julius Siombing dengan nomor mahasiswa 2305 1080 1043 dari Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syakuala. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fenomena, gejala, dan proses geomorfologi, tektonik, dan struktural. Yang pertama adalah pengertian tektonik dan struktural. Nah, di sini diartikan tektonik adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari proses pembentukan dan evolusi kerak bumi, termasuk pergerakan lempeng tektonik secara vertikal maupun horizontal. Nah, ada penyebab yang dasar, yaitu penyebab endogen dari dalam bumi yang dipicu oleh arus konveksi di mantel bumi dan yang menyebabkan kerak bumi itu terpecah menjadi lempeng-lempeng yang terus bergerak. Nah, sedangkan struktural itu adalah geologi struktur, yaitu adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari arsitektur batuan, bentuk, geometri, dan distribusi yang terdeformasi akibat tekanan tektonik. Nah, fokus studinya adalah analisis deformasi batuan seperti lipatan atau folding, patahan, sesar atau faulting, dan kekar atau jointing. Nah, nah, ini merupakan kita harus tahu hubungan tektonik dan struktural. Nah, di sini dijelaskan hubungan tektonik dan struktural, yaitu tektonik adalah penyebab atau prosesnya dinamika pergerakan lempeng. Nah, sedangkan struktural itu adalah proses hasil atau bentuknya. Yang artinya tektonik itu penyebab, sedangkan struktural itu adalah hasilnya gitu ya, atau fitur geologi yang teramati pada batuan. Sebagai contoh, pergerakan lempeng itu bisa dibilang tektonik dan menyebabkan batuan terlipat atau membentuk pegunungan itu bisa disebut sebagai struktural. Nah, jenis-jenis tektonisme. Nah, di sini akan kita lihat jenis-jenis tektonisme. Yang pertama itu adalah epirogenesa, adalah gerakan lambat pada lapisan kulit bumi, baik secara vertikal maupun horizontal, yang menyebabkan pengangkatan atau penurunan permukaan bumi. Proses ini terjadi dalam waktu yang sangat lama dan mencakup wilayah yang sangat luas. Karena kecepatannya yang sangat pelan, gerakan epirogenesa ini tidak dapat kita rasakan secara langsung. Contohnya itu meliputi pembentukan benua, pegunungan, dan perubahan bentuk garis pantai. Yang berikutnya adalah orogenesa. Orogenesa itu adalah pergerakan lapisan kulit bumi secara vertikal maupun horizontal yang terjadi akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi secara cepat. Biasanya itu dalam wilayah yang terbatas. Contoh hasil orogenesa ini adalah deretan pegunungan di sekitar cincin api Pasifik, yaitu berdasarkan bentuknya tektonisme ini dibagi dua jenis, yaitu patahan dan lipatan. Yang baik, yang berikutnya adalah fenomena geomorfologi tektonik. Nah, di sini fenomena geomorfologi tektonik ini adalah studi tentang bagaimana interaksi antara proses tektonik atau pergerakan lempeng dan evolusi bentang alam yang ada di permukaan bumi. Nah, proses ini akan menghasilkan sebuah fitur struktural seperti pegunungan, lembah, patahan, lipatan, serta palung laut akibat pergerakan dari convergen dan divergen, atau seperti yang kita lihat adalah sesar transport, yaitu mengubah bentuk muka bumi secara dinamis. Nah, ini ada di samping merupakan gambar dari sebuah fenomena yang terjadi. Ada horst dan graben, yaitu bagian patahan yang naik membentuk puncak, sedangkan graben adalah bagian patahan yang turun membentuk lembah. Nah, di sini ada beberapa fenomena dari geomorfologi tektonik. Yang pertama adalah pegunungan dan lipatan, yaitu terbentuk akibat tumbukan lempeng konvergen seperti pegunungan Himalaya yang terbentuk dari tumbukan lempeng India dan Eurasia. Nah, yang berikutnya adalah patahan atau sesar faults, yaitu bidang retakan pada kerak bumi yang menunjukkan pergeseran seperti sesar opak di Yogyakarta atau sesar lempang di Jawa Barat yang membentuk tebing patahan atau scrap dan mempengaruhi pola
aliran sungai yang ada di daerah tersebut. Yang berikutnya adalah palung laut. Nah, palung laut ini atau ocean trenches yaitu terbentuk pada zona subduksi atau penunjaman di mana satu lempeng samudra menunjam di bawah lempeng lain yang menciptakan kedalaman laut yang ekstrim. Seperti gambar di samping, ini merupakan gambar-gambar dari palung laut. Nah, yang berikutnya adalah busur kepulauan dari gunung api. Seperti ini. Ini merupakan gunung api dan ini merupakan palung laut dan ini sorry. Ini palung laut dan ini lembah celah, yaitu terbentuknya pada batas lempeng divergen di mana lempeng saling menjauh dan menciptakan lembah panjang. Contohnya itu adalah ini saya ambil di celah gambar di Afrika. Yang berikutnya adalah celah geomorfologi tektonik, yaitu gejala geomorfologi tektonik adalah bentang alam yang terbentuk akibat dari sebuah aktivitas tektonik, yaitu gaya endogen, seperti patahan, lipatan, dan pengangkatan kerak bumi. Nah, ciri utamanya meliputi perbukitan faset, segitiga, garis air, lembah, patahan yang lurus, pola aliran sungai yang dikontrol struktur, dan teras sungai yang terangkat. Nah, ini merupakan ada satu fenomena yang saya ambil dari yang sekarang ada di Aceh Tengah, gambar perubahan landscape-nya, di mana ada patahan atau longsor ini ya. Nah, ini merupakan berikut gejala geomorfologi tektonik utama. Yang pertama itu adalah gawir sawir, ada perbukitan faset segitiga, ada pola aliran sungai terkontrol struktural, dan lembah patahan. Nah, berikutnya adalah proses geomorfologi tektonik. Nah, proses geomorfologi tektonik ini adalah interaksi dinamis antara deformasi, kerak bumi atau endogenik, dan erosi pengendapan atau eksogenik yang membentuk bentang alam. Proses ini didorong oleh pergerakan lempeng tektonik meliputi subduksi, patahan, dan lipatan yang menciptakan fitur seperti pegunungan, lembah, palung laut, serta teras sungai terutama di zona aktif. Ini merupakan proses dan bentuk-bentuk dari sebuah lipatan. Nah, proses geomorfologi tektonik ini yang pertama adalah pengangkatan, yaitu patahan, lipatan, subduksi, dan erosi dan sedimentasi tektonik, yaitu gaya tektonik yang dapat mempercepat erosi atau menciptakan cekungan yang kemudian diisi oleh sedimen. Nah, ini ada merupakan fenomena tektonik utamanya yaitu gempa bumi, lipatan, dan patahan. Ini kita lihat adalah gambar dari sebuah gempa, bentuk fisik yang sudah terjadi gempa. Dan ini merupakan lipatan, dan ini merupakan dari patahan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.